kan kaget gitu kan. Kagetnya ya ini kan masih baru mulai produksi gitu kan. Akhirnya karena kesalahan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Heri di channel Kusroho. Di kesempatan kali ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk belajar dan bersilaturahmi kepada salah satu pembisnis UMKM, yaitu di bidang konveksi. Nah, siapakah beliau dan bagaimanakah proses perjalanan beliau di bisnis konveksi ini? Yuk kita langsung aja ketemu sama orangnya. Siang Mas, mungkin Mas Irfan bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Trinandi Septian, sering dipanggil Ivan. Saya usaha di bidang konveksi. Lokasi saya di depan kampus IPB Dramaga, Bogor Barat. Nah, Mas Irfan ini sejak kapan sih memulai bisnis konveksi ini, Mas? Memulai bisnis konveksi itu ketika saya setelah resign dari pekerjaan. Oh gitu. Jadi memulai bisnis konveksi ini setelah resign. Tapi ketika awal memulainya sendiri konveksi itu karena apa? Gitu. Awal memulainya itu ya karena saya tuh emang pada dasarnya jauh-jauh hari saya emang mempunyai suatu cita-cita ya, Mas. Oh gitu, cita-cita ya. Cita-cita sebelum saya masuk kerja gitu kan, sebelum saya masih duduk di bangku sekolah, itu saya emang mempunyai suatu cita-cita, dan cita-cita itu alhamdulillah Mas itu terlaksana sampai sekarang gitu kan. Nah, cita-cita itu berawal dari saya diberi kepercayaan sama rekan-rekan satu sekolah saya untuk membuat sebuah baju gitu kan, dan saya diberi tanggung jawab, dan ternyata saya terbesit tuh pemikiran saya, oh ternyata pengen saya produksi sendiri gitu. Oh gitu. Cuman setelah saya lulus ya saya belum terwujud gitu Mas Yuha, itu cita-cita saya gitu. Oh, karena jadi, saya masih terbentur masalah mungkin pengetahuan saya di bidang konveksi dan permodalan mungkin ya. Dan alhamdulillah saya emang jalannya saya masuk kerja di bidang yang sesuai dengan hobi saya, keinginan saya gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya Mas Irfan ini dari semenjak sekolah itu memang udah mulai coba-coba bisnis konveksi ini ya. Betul. Dari apa namanya tadi, kumpulan baju. Pada waktu itu ya, masih zaman-zamannya ya kumpulan baju betul. Gitu ya. Saya dikasih kepercayaan lah Mas. Gitu kan. Nah dari situ barulah Mas Irfan terbesit gitu kan. Pengen keinginan untuk membuka bisnis konveksi. Betul. Nah setelah lulus itu Mas Irfan langsung kerja di konveksi juga ya? Apa gimana? Enggak, saya setelah lulus sekolah gitu kan, saya kerja dulu gitu kan, saya kerja, dan alhamdulillah kerja itu sesuai dengan bidang saya yang saya hobi gitu kan, di suatu agent gitu, suatu perusahaan gitu yang emang notabene itu dari bidangnya bidang fashion, bidang jahit gitu. Ya. Jadi sedikit banyaknya saya mendapatkan ilmu dari perusahaan itu, Mas. Oh gitu. Jadi memang benar kali ya apa yang ada yang pernah bilang itu, bahwa apa yang kita pikirkan itu akan membawa kita ke arah tersebut gitu. Contohnya Mas Irfan ya. Mas Irfan kan berpikir bahwa wah saya terbesit di kepala itu pengen bisnis tentang konveksi. Ternyata
secara tidak langsung gitu, betul. walaupun belum secara langsung berbisnis konveksi, tapi minimalnya sudah ada arah-arah ke sana gitu ya Mas ya. Betul. Jadi Mas Irfan itu langsung kerja di perusahaan seperti passion gitu ya. Iya, betul Mas. Nah dari situ itu kemudian bagaimana Mas Irfan? Apakah langsung resign atau bagaimana tuh bisa bisnis konveksi ini? Ya berawal dari resign dulu gitu dari pekerjaan yang pernah saya bekerja di perusahaan itu, dan terbesit pemikiran dan saya pengen usaha gitu kan. Nah usaha itu otomatis yang satu hati sama saya, satu hobi sama saya gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin Allah mengabulkan gitu kan ya keinginan saya untuk usaha itu sesuai dengan keinginan saya gitu Mas. Gitu kan. Jadi alhamdulillah yang tadinya terbesit waktu sekolah di kepala itu pengen bisnis konveksi, kemudian alhamdulillah juga kerja di dunia fashion yang arah-arah ke konveksi ini, kemudian setelah resign dari sana pun akhirnya kesampaian gitu kesampaian buat berbisnis di konveksi ini. Nah, untuk memulai bisnis konveksi ini tahun berapa sih awal memulai? Awalnya tahun 2010 Mas. Oh 2010 ya. Setelah saya resign, saya langsung memulainya gitu. Memang berat sih ya Mas ya. Usia tuh biasa kita kasar mendapatkan salary gaji gitu kan. Tahu-tahu kita harus berjuang gitu Mas ya tuh untuk mendapatkan sendiri gitu kan ya. Dan harus berjuang benar-benar putar otak gitu Mas ya. Nah, ternyata memang bisnis itu nggak semudah betul ya. Ada proses yang harus dijalani gitu ya. Jatuh bangun itu hal yang wajar Mas. Gitu Mas ya tuh emang kegagalan itu jadiin suatu pelajaran buat saya pribadi Mas gitu kan. Jadi ketika awal memulai memang tidak langsung berjalan mulus-mulus aja gitu, tidak berjalan Mas, lancar. Itu banyak hal-hal kegagalan-kegagalan gitu Mas ya. Ada nggak sih cerita-cerita yang menurut Mas Irfan ini berkesan banget gitu ya? Ada, mungkin sampai saat ini saya dijadiin pelajaran ya buat saya. Bener-bener gitu Mas ya tuh gak bakal lupa lah kayaknya. Nah, iya bisa Mas Irfan. Tapi ini bukan berarti itu jadi sebuah penyesalan ya Mas. Sebuah kekecewaan tidak, malah bagi saya itu sebuah motivasi. Dan sebuah pelajaran bagi saya pribadi gitu kan, untuk benar-benar kedepannya jangan sampai seperti ini lagi gitu kan. Seperti apa tuh Mas ceritanya? Jadi kurang lebih 6-7 tahun ke belakang gitu kan, saya mendapatkan suatu project gitu kan, yaitu membuat sebuah baju ya, yang notabene itu baju ini buat dipakai acara Mas. Acara fanbag ya, yang tidak disebutkan di daerah Jakarta. Dan saya melihat perjanjiannya itu waktunya kurang lebih saya sebutin ya 1 bulan gitu kan. Dan ternyata dalam kuantiti kaos segini banyak, ya insya Allah saya sanggup gitu untuk mengerjakannya. Ternyata 1 bulan ini itu masa berjalannya acara. Otomatis kan kalau kita mau memesan suatu acara, misalnya suatu fanbag, membuka pendaftaran nggak hari H-nya membuka pendaftaran kan jauh-jauh hari. 2 minggu sebelum acara kan udah dibuka. Gitu. Ini setelah saya mendapatkan DP gitu ya, mendapatkan DP dari si pemesan, seminggu kemudian minta barang gitu Mas ya, tuh baju yang udah jadi. Saya kan kaget gitu kan, kagetnya ya ini kan masih baru mulai produksi gitu kan. Akhirnya karena kesalahan saya yang tidak teliti, dari perjanjiannya itu ada poin yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak memenuhi pengiriman dalam dalam satu waktu yang telah ditentukan itu, dipotong dalam satu piecesnya itu sekian. Kalikan misalnya tuh harus pengiriman order gitu ya. Pengiriman ini dia minta misalnya 200
dipotong 200 pieces gitu ya. Nanti kalau tidak sesuai, tidak terpenuhi dalam waktu itu dipotong. Gitu pada akhirnya ya terus aja dipotong sampai pada akhirnya bukannya untung malah rugi banyak. Malah saya yang harus nombok gitu kan. Apalagi saya harus antar langsung ke Jakarta. Pada zaman 7 tahun silam belum ada yang namanya angkutan seperti itu ya. Jadi saya sewa mobil kirim. Jadi habis transportasi sama ini aja gitu kan, penyewaan. Jadi nah gitu Mas. Jadi memang untuk memulai itu nggak harus selalu lancar, pasti betul. Selalu ada aja ada rintangannya, ujiannya. Gitu. Tapi kenapa Mas Irfan bisa sampai bertahan sampai sekarang? Apa sih yang membuat Mas Irfan tuh kekeh gitu bahasa itunya itu kekeh? Prinsip saya gini Mas, insya Allah kalau kita itu yakin, kita itu mempunyai keyakinan, keteguhan, insya Allah ya pasti ada jalannya. Sesulit apapun suatu rintangan, sesulit apapun cobaan atau segala sesuatunya itu pasti ada jalan keluarnya Mas. Jadi jalanin aja. Terus jalanin, sabar itu ya. Jadi bahwa Mas Irfan memulai bisnis itu pun tidak langsung lancar gitu. Kadang kan orang mungkin di luar lihatnya sana gitu ya, kan, wah enak banget gitu ya. Enak banget ya bisnis. Tinggal duduk sekarang Mas gitu kan. Tapi ternyata praktek di lapangannya nggak seperti itu ya. Tinggal terima pesanan, sebenarnya ya suka dukanya pasti ada ya masyarakat dalam usaha apapun gitu kan. Dan termasuk saya gitu memulainya itu saya tuh setiap pagi gitu kan bawa tas gitu kan. Saya cetak kartu nama yang banyak, saya pergi ke kampus-kampus, saya pergi ke instansi-instansi pemerintahan, saya masuk ke sekolah-sekolahan gitu kan, ya untuk membagikan kartu saya gitu dan mempromosikan apa yang saya produksi gitu Mas. Gitu. Emang awalnya berat gitu kan. Nah selain yang tadi Mas Irfan sebutkan, ada lagi nggak sih di mana Mas Irfan itu mendapati suatu kondisi yang benar-benar Mas Irfan berada di titik terendah, gitu. Titik terendah atau titik ya, gitu. Pernah dulu Mas Yato, ketika pada zamannya pemilu ya Mas ya, kan zaman pemilu tuh diibaratinnya orang tuh banyak di bidang konveksi itu ini ya berlimpah lah masalah orderan ya, khususnya orderan baju kaos gitu Mas Yato, kemeja atau topi sampai perlengkapan seperti bendera gitu kan. Pasti dalam kuantiti yang banyak Mas ya, kalau di partai itu kan ya, pasti pemesanan kuantitinya itu lebih banyak. Nah, kesalahan saya itu saya tidak terlalu teliti gitu Mas Yato, karena dikala ada yang mesen dari partai tertentu, saya tidak sebutkan partai apa itu ya, jadi dia datang gitu Mas Yato menemui saya ke toko saya dan mau memesan itu dia dalam bentuk banyak orang gitu Mas Yato, datang dengan banyak gitu. Jadi dia mengenalkan bahwa saya bagian keuangannya, saya yang bagian follow up, nanti ini orang ini yang bakalan nanti ngambil pengambilannya. Nah setelah beres semua saya tanya ini lempar ke sini Mas Yato ya, pertanggungjawabannya ini juga sama lempar ke sini gitu kan. Makanya pada akhirnya ya saya tidak dibayar gitu. Ya itu sih sebuah pelajaran buat saya ya. Karena itu suatu kecerobohan ke saya gitu kan. Dan pada akhirnya ya saya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya, justru dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang Mas Irfan lakukan dulu itu jadi pelajaran untuk Mas Irfan akan lebih baik di masa yang datang ya, sampai sekarang ini gitu. Nah, apa sih prinsipnya Mas Irfan tuh bisa sampai, kan namanya gini ya, kita sebagai pengusaha dan manusia biasa itu ada kalanya ketika kita dapat ujian tuh
kita lemes gitu loh. Kita Iya. bingung, aduh kok usaha gini-gini terus gitu Betul, kan. Kok saya yang tadinya pengennya untung malah buntung gitu Iya, kan. betul. Nah, gimana Mas Irfan menyikapi hal-hal yang seperti ini gitu? Ya saya kembaliin lagi Mas Yulianto, saya bukannya apa namanya mengeluh gitu kan, tapi saya harus berjuang lagi, harus berjuang lagi, harus bangkit lagi gitu kan. Kalau kita hanya sekedar mengeluh, kita hanya sekedar tidak mencari solusinya, itu buat apa gitu kan? Jadi mengeluh pun percuma ya. Percuma gitu. Betul. Kita mau mengeluh ke siapapun ya nggak bakalan mau sekedar bilang aduh kasihan gitu, aduh prihatin, cuma seperti itu aja gitu kan. Selain diri kita yang harus bangkit lagi. Betul, gitu. benar. Jadi justru ketika kita di keadaan terpuruk, kita harusnya semakin terdorong Ya, bahwa betul. Setiap ujian itu pasti selalu ada jalan keluarnya. Betul, Mas. Mungkin, Betul banget. namun hanya mungkin setiap proses setiap orang itu yang berbeda-beda Ya, gitu kali ya Mas Irfan ya. betul. Nah, Mas Irfan sendiri ini biasanya dapat orderan ini dari mana aja sih Mas? Saya dapat orderan itu dari instansi-instansi gitu kan gitu. ya. Dari perguruan tinggi gitu kan, dari kampus, dari sekolah-sekolahan, dari perusahaan-perusahaan gitu, dari perorangan juga ada gitu kan ya, dari perkumpulan-perkumpulan gitu kan. Dan saya pun mengerjakan apapun yang dijahit Mas. Apa tuh? Seperti apa? Seperti jaket, kemeja, sweater, kaos, alma mater, jasko gitu. Oh gitu ya. Jadi ya. Tas, topi gitu kan. Saya semasi itu dijahit Mas Yato, ada sampelnya, insya Allah saya bantu. Gitu. Saya produksi. Iya. Nah, awal mulanya Mas Irfan dapat orderan itu gimana sih awalnya? Mungkin ada Deg-degan, ceritanya. Mas. Deg-degan ya? Enggak, maksudnya apakah ketika Mas Irfan dapat orderan itu ketika Mas Irfan nawarin ke instansi ataukah ke pelajar ataukah kemana gitu pas memulai bisnis ini tuh awal dapat orderan itu dari mana sih gitu? Dari komunitas. Oh, komunitas. Ada suatu komunitas gitu Mas Yato, pengen bikin jaket sama saya. Padahal jujur Mas, saya belum tahu bahannya itu belinya di mana. Oh, untuk awal-awal itu ya. Saya Terus- belum tahu bahan itu belinya di mana. Nanti produksinya seperti apa, tingkat kesulitan jahitnya seperti apa. Tapi prinsip saya, semasi barang itu kelihatan, berbentuk, berwujud, masa sih orang aja bisa gitu. Oh gitu. Jadi Seperti itu. awalnya memang Mas Irfan memulai bisnis ini pun nggak terlalu banyak tahu tentang bidang ini ya, bidang Tidak, konveksi ini soalnya gitu kan ya. beda Mas. Saya Gitu, waktu punya pengalaman di perusahaan gitu yang saya tempat dulu kerja, sampai sekarang lokalan kan beda. Nama-nama jenis bahannya, terus apa namanya, beli bahannya di mana, nama bahannya apa. Cuman saya sekedar bawa sampelnya, ini kayak gini belinya di mana gitu. Nah, Tapi Mas Irfan berani mencoba. alhamdulillah gitu, berjalannya waktu saya apa namanya selalu banyak menanya ya Mas, banyak tanya ke rekan-rekan yang lain gitu kan. Bagi saya emang banyak belajarnya dari rekan-rekan gitu Mas Yato, sering banyak rekan-rekan sesama konveksi gitu kan. Saya tanya, ini bahan apa, ini belinya di mana, harganya berapa. Tapi apakah mereka nggak merasa tersaingi gitu ketika wah kan biasanya ada ya sebagian. Pasti ada aja Mas. Sebagian yang ketika kita buka bisnis yang sama gitu, Ya. ketika kita menanyakan ke Betul. sesama pebisnis itu biasanya kan mereka merasa tersaingi, bahkan ada yang saling menjatuhkan Betul. gitu. Gimana rahasianya Mas Irfan bisa? Rahasianya itu dari diri kita sendiri Mas. Oh gitu ya. Jadi prinsip dari saya itu, saya nggak pernah yang namanya apa sebutnya pelit informasi juga gitu. Dan saya selalu tingkah laku juga baik, dan memintanya juga saya dengan penuh pakai adab lah gitu. Jadi saya ngobrol biasa dulu gitu, apa namanya, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Saya memperdekatkan dulu, bukan berarti saya pengen mencari ilmu atau ini dari dia gitu Mas. Cuma saya kan saling ya, akhirnya kan sekarang dia sendiri, yang lain rekan-rekan saya juga saling sekarang Mas ya tuh
dikala dia tidak tahu informasi, saya kasih tahu. Jadi dikala dia pengen bantuan saya kasih bantu. Jadi saling sekarang. Saling jadi ya, jangan pelit informasi gitu ya, betul. saling pokoknya sesama pembisnis yang mungkin betul. sejenis itu jangan berpikir bahwa ketika ada orang lain yang berbisnis yang sama gitu kita jadi merasa tersaingi. bukan. Jadi kalau saya pribadi nih ya, jadi di bidang konveksi ini saya ya sama rekan-rekan saya ini yang ada di bidang yang sama, nggak pernah saya tuh pemikiran itu saingan saya. Tapi saya berprinsipnya itu rekan saya. Jadi dikala saya butuh bantuan, misalnya contoh saya dapat orderan banyak overload gitu kan, buat jahit gitu kan. Tapi karena saya hubungan saya baik sama mereka, ya alhamdulillah selalu dibantu gitu. Jadi dan mereka juga kalau butuh bantuan apa-apa, insya Allah kalau saya ini saya bantu gitu. Jadi saling gitu. Saling ini ya, saling memberikan, saling informasi, Iya. saling berbagi ilmu gitu. Betul, Memang betul. lebih menyenangkan seperti itu Daripada ya. jadi saingan ngapain Mas? Nah, iya bukan Jadi zaman nggak ada lagi ya. nggak ada apa namanya, nggak ada keuntungannya. Iya, gitu. benar. Karena rezeki itu udah diatur. Ngapain kita harus saing gitu kan? Saling menjatuhkan. Ya, sesuai dengan prinsip ya, apa yang kita tanam ya itu yang akan kita tuai gitu betul, ya. Mas. Kita saling Betul. berbagi rezeki, Iya, betul. berbagi ilmu segala Iya, macam betul, gitu betul. ya. Nah, Mas Irfan nih, di luar sana kan mungkin juga ada banyak ya yang ingin memulai bisnis terutama di bidang konveksi ini ya. Mungkin Mas Irfan punya tips-tips nih buat teman-teman semua yang mungkin saja baru memulai bisnis konveksi ini. Kira-kira apa tuh Mas tips-tipsnya buat teman-teman semua? Oh iya, buat tip teman-teman rekan-rekan yang mau memulai gitu kan ya, jangan pernah mempunyai perasaan-perasaan yang aduh nanti gagal, aduh nanti nggak jalan, aduh nanti kena kena tipu atau gimana gitu kan, karena minimnya pengetahuan gitu kan. Jangan, kalau kita berpikirnya negatif dulu, ya kita nggak bakalan mulai gitu kan. Jadi memulai di bidang konveksi ini bagi saya, menurut saya pribadi itu tidak harus mempunyai modal yang besar Mas. Gitu kan. Jadi iya, yang penting kita jalan dulu aja. Kita jalanin dulu aja. Kita bergerak dulu aja. Kalau urusan nanti ya sambil berjalan gitu. Sambil berjalan gitu. Nah, selain tips tersebut, ada nggak sih tips-tips lainnya seperti misalkan kalau kita ingin memulai bisnis konveksi ini, apa dulu nih yang harus dipersiapkan? Entah itu mungkin mencari bahan kah, atau mencari supplier kah, atau apa dulu? Apakah kita harus cari tahu tentang baju dan lain sebagainya? Kira-kira ada nggak Mas tips-tips buat teman-teman semuanya? Jadi kalau memulainya, kita misalnya mau ke arah mana ya? Kalau saya pribadi kan arah penerimaannya Mas, penerimaan pemesanan produk gitu kan ya. Jadi yang saya siapin itu mesin-mesin Mas. Saya beli mesin gitu kan. Kecil ya, mungkin itu kalau Betul. sudah mulai punya modal ya. Nah, ya mesin nggak perlu harus banyak dulu gitu kan. Bisa kalau emang sesuai dengan budget dan kemampuan gitu kan. Nah, kalau masalah nanti bahan, ya nanti bisa berjalannya waktu, kita bisa tanya gitu kan, bisa saling tanya, saling informasi gitu kan. Nanti juga tahu sendiri gitu kan. Ya mungkin kalau yang baru memulai dan modalnya belum terlalu banyak, mungkin bisa bekerja sama terlebih dahulu kali ya. Betul. Ke yang udah ibaratnya udah seperti Mas Irfan ini ya. Saya kan seperti saya yang tadi diceritakan. Jadi banyak-banyak bergaul gitu sama yang udah duluan membuka gitu kan usaha seperti ini gitu kan. Banyak-banyak tanya, banyak-banyak silaturahmi gitu kan. Nah, otomatis kan menambah gitu pengetahuannya, menambah ini. Jangan merasa saya gengsi gitu kan, maksudnya tuh nggak enak nanya gitu. Minder jangan juga, gitu. ya. Yang pasti kan kita niatnya kan mau mencari ilmu gitu kan di bidang konveksi gitu Mas. Dan jangan pernah ragu aja lah
jangan pernah ragu, jangan pernah apa namanya putus harapan atau putus semangat gitu kan. Kalau mau usaha jalan aja gitu. Bismillah lah gitu kasarnya. Mungkin bisa juga kali ya kalau ada teman-teman semua yang mungkin pengen bersilaturahmi sama Mas Irfan. Bisa. Terbuka lebar pintunya Mas ya untuk silaturahmi. Bisa kita saling belajar dan emang kalau di konveksi ini kita tuh selalu belajar Mas. Oh gitu ya. Apalagi saya bagian pemesanan ya. Jadi setiap orang yang mau pesan kan modelnya setiapnya beda-beda terus. Misalnya tuh nggak harus sama gini kan, enggak kan. Nanti ini modelnya pengen gini, belajar lagi. Pengen model seperti ini, belajar lagi. Jadi seperti itu Mas. Jadi ya sama saya pribadi juga masih belajar Mas. Jadi bareng-bareng kalau emang mau ini kita belajar bareng dan bisa tanya-tanya nggak jadi masalah Mas. Kalau saya sih apa ya, nggak pernah yang namanya memberikan informasi itu yang nggak benar, misalnya tuh yang benar-benar sesuai dengan sebenarnya gitu kan. Misalnya tuh, oh ini bahan ini harga sekian, belinya di sekian, nggak pernah saya belok ke sana gitu. Nah oke, Mas Irfan, saya rasa terima kasih banyak nih atas sama-sama waktunya. Mas, saya juga makasih banyak. Terima kasih udah dikasih kesempatan kita sama-sama untuk menimba ilmu dari Mas Irfan, sama-sama untuk Mas. bersilaturahmi juga. Semoga usahanya Mas Irfan nih tambah maju, tambah sukses. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada kata-kata kita yang kurang berkenan. Mungkin untuk sharing kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.